Siapa sangka, sebuah rumah mewah di Tangerang, yang tampak tenang dari luar, ternyata menyimpan rahasia besar. Puluhan triliun rupiah tersusun rapi, bersama mesin pencetak uang di dalamnya. Warga pun geger, dan cerita ini langsung viral. Halo sahabat cerita viral. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar kalian hadir dari kota mana, biar makin rame dan kita bisa saling menyapa. Sore itu, langit Tangerang berwarna jingga keemasan, seolah menyimpan tanda-tanda akan adanya peristiwa besar. Di jalanan utama kota, puluhan orang mulai berkumpul sambil membawa spanduk dan poster. Mereka berteriak lantang menuntut keadilan dan transparansi dari para pejabat. Suara teriakan bercampur dengan bunyi klakson kendaraan yang terjebak macet. Orang-orang dari berbagai kalangan, mahasiswa, pedagang kaki lima, hingga ibu rumah tangga, ikut larut dalam gelombang demonstrasi. Udara sore terasa berat, bukan hanya karena asap kendaraan, tetapi juga karena amarah yang membara di dada setiap orang yang hadir. Semula, aksi itu hanyalah bentuk protes biasa, sama seperti aksi-aksi sebelumnya. Namun, kali ini ada yang berbeda. Fokus massa mengarah ke sebuah rumah mewah yang berdiri megah di tengah kawasan elit Tangerang. Rumah itu milik seorang anggota DPR yang sudah lama jadi sorotan publik karena gaya hidupnya yang mencolok. Dinding putih rumahnya menjulang tinggi, dengan gerbang besi hitam yang selalu tertutup rapat. Warga sekitar sering melihat deretan mobil mewah keluar masuk tanpa henti. Namun tak ada yang pernah menyangka bahwa di balik kemewahan itu tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar. Suasana semakin menegangkan ketika sejumlah pendemo nekat mendekati gerbang. Mereka menyorotkan senter, mencari celah untuk melihat apa yang ada di balik pagar tinggi tersebut. Beberapa orang mulai bersorak, "Buka! Buka! Rakyat berhak tahu apa yang disembunyikan." Suara itu menggema, disambut teriakan yang semakin keras dari massa yang lain. Polisi yang berjaga hanya bisa menahan situasi agar tidak semakin ricuh. Namun semangat para pendemo sudah tidak terbendung lagi. Mereka yakin ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah itu. Beberapa pemuda berinisiatif menaiki tembok pagar, mencoba mengintip ke halaman. Mata mereka terbelalak, seakan melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Mereka segera berteriak ke arah massa, "Ada ruangan besar di bawah tanah. Lampunya menyala terang. Ada sesuatu yang aneh di dalam sana." Teriakan itu membuat suasana semakin panas. Rasa penasaran berubah menjadi tekad bulat. Kebenaran harus terungkap malam itu juga. Akhirnya, dengan desakan massa yang semakin kuat, pintu pagar berhasil didobrak. Ribuan pasang mata yang tadinya hanya bisa menerka kini diarahkan ke dalam halaman rumah mewah itu. Halaman yang biasanya sunyi kini penuh dengan langkah kaki rakyat yang bergegas masuk. Aroma rumput basah dan tanah yang baru disiram bercampur dengan hiruk-pikuk suara massa. Setiap sudut halaman diperhatikan dengan cermat, seakan mereka sedang mencari potongan teka-teki yang selama ini hilang. Detik itu juga, Tangerang menjadi saksi lahirnya sebuah peristiwa viral yang mengguncang negeri. Perasaan campur aduk menguasai semua orang. Ada yang takut, ada yang marah, ada juga yang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Namun satu hal yang pasti, mereka sadar bahwa malam itu adalah titik balik. Malam ketika rahasia besar yang disimpan rapat-rapat mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ketika gerbang rumah mewah itu berhasil dibuka, ribuan pasang mata serentak memandang ke dalam. Halaman luas dengan taman tertata rapi kini dipenuhi langkah kaki massa. Rumput yang hijau terinjak-injak, bunga mawar dan melati di sudut halaman berjatuhan, membuat pemandangan berubah drastis. Dari luar, rumah itu memang tampak anggun dan tenang. Namun begitu berada di dalam, suasana berubah menjadi menegangkan. Beberapa pendemo berlari ke arah pintu utama rumah, sementara yang lain menyebar memeriksa setiap jendela. Suara teriakan dan bisik-bisik bercampur menjadi satu, seperti orkestra yang dimainkan tanpa irama. Di ruang tamu yang megah,
Lampu kristal berkilauan menyilaukan mata. Karpet merah tebal membentang, seakan menunjukkan kemewahan yang selama ini dinikmati penghuninya. Sofa kulit impor berjajar rapi, dan lukisan-lukisan mahal terpajang di dinding. Semua itu justru menambah rasa muak bagi para pendemo. Beginikah gaya hidup dari uang rakyat? Gumam seorang bapak parubaya dengan suara bergetar. Banyak yang hanya bisa menggelengkan kepala, merasa pahit melihat ketimpangan yang begitu nyata. Namun kejutan sesungguhnya belum dimulai. Seorang pemuda menemukan pintu kayu besar di sisi ruang tamu yang tampak mencurigakan. Pintu itu berbeda dari yang lain. Tidak dihiasi ukiran atau pegangan mewah, justru polos dan tertutup rapat. Rasa penasaran membuat beberapa orang mendorongnya dengan paksa. Ketika pintu berhasil terbuka, tampaklah sebuah tangga spiral yang menurun ke bawah tanah. Cahaya lampu neon samar-samar terlihat dari bawah, membuat semua orang semakin penasaran. Langkah kaki demi langkah kaki menuruni tangga itu terasa seperti masuk ke dunia lain. Udara di dalam terasa dingin, dengan bau logam dan kertas yang samar. Ketika sampai di dasar tangga, semua orang terdiam. Di depan mata mereka terbentang sebuah ruangan luas, dipenuhi suara mesin yang berdengung. Mesin itu besar, dengan gulungan kertas putih tebal yang berputar, dan tinta khusus yang menetes pelan. Tidak butuh waktu lama untuk menyadari, itu adalah mesin pencetak uang, lengkap dengan semua perlengkapannya. Teriakan spontan pun pecah. Astaga! Ini beneran mesin buat cetak duit. Suara itu membuat ruangan bawah tanah bergemuruh. Kamera ponsel segera dinyalakan, kilatan cahaya memenuhi ruangan. Setiap orang berlomba-lomba merekam bukti yang mengejutkan itu. Beberapa orang langsung menangis, tak sanggup menahan gejolak perasaan. Mereka sadar, inilah rahasia besar yang selama ini berusaha disembunyikan. Mesin itu berdiri kokoh, simbol betapa bobroknya moral segelintir orang yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Tak jauh dari mesin, beberapa kotak kayu besar tersusun rapi. Saat dibuka, kotak itu berisi uang tunai dalam jumlah yang sulit dipercaya. Tumpukan lembaran 100 ribuan rupiah tersusun seperti bata, memenuhi seluruh ruang. Puluhan triliun rupiah terlihat nyata di depan mata. Ada yang mencoba menghitung, ada yang hanya memandangi dengan mulut terbuka. Rasa marah, kecewa, dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Malam itu, di ruang bawah tanah sebuah rumah mewah, kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Suasana di ruang bawah tanah itu berubah semakin riuh. Puluhan orang berdesakan, menyorotkan kamera ponsel ke setiap sudut ruangan. Kilatan cahaya lampu flash membuat bayangan mesin pencetak uang terlihat semakin menakutkan. Beberapa pendemo tidak kuasa menahan amarahnya. Seorang pemuda dengan kaos lusuh berteriak lantang, "Inilah bukti nyata. Uang rakyat digerogoti di tempat ini." Suaranya menggema, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Teriakan itu segera disambut sorak-sorai. Sebagian orang menangis, sebagian lain justru menunduk, tidak percaya dengan apa yang ada di depan mata. Di sudut ruangan, seorang ibu parubaya mendekati kotak uang yang terbuka. Tangannya gemetar saat menyentuh lembaran merah 100 ribuan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dengan suara lirih ia berkata, "Selama ini kami harus berjuang untuk makan, sementara mereka menimbun uang sebanyak ini." Kata-kata itu membuat ruangan seketika hening. Semua yang mendengar merasa dada mereka sesak. Seakan kata-kata sederhana itu mewakili jutaan rakyat kecil di luar sana. Tak lama kemudian, seorang bapak tua yang ikut berdiri di tengah kerumunan, mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar tapi tegas. "Hari ini, rakyat membuka kedok pejabat rakus. Jangan pernah diam lagi." Sorakan kembali membahana. Amarah bercampur harapan meledak dalam ruangan itu. Rekaman demi rekaman tersebar secara langsung ke media sosial. Dalam hitungan menit, berita ini menjadi viral, menyebar ke setiap sudut negeri. Namun, di balik teriakan massa,
Muncul rasa takut yang sama-sama dirasakan. Semua sadar bahwa menemukan rahasia sebesar ini bukan perkara kecil. Beberapa orang mulai berbisik, khawatir akan ada aparat atau pihak tertentu yang segera datang untuk menghentikan mereka. Wajah-wajah tegang mulai terlihat. Ada yang tetap lantang, tapi ada pula yang memilih mundur ke belakang, tak sanggup menghadapi risiko besar yang mungkin datang. Di luar rumah, ribuan orang lain yang tidak sempat masuk hanya bisa mendengar kabar dari mereka yang ada di dalam. Teriakan, uang triliunan ditemukan, menggema ke jalan raya. Massa yang di luar ikut bergemuruh, mencoba mendobrak masuk agar bisa melihat langsung. Jalanan Tangerang macet total, kendaraan berhenti, klakson bersahut-sahutan, namun tak ada yang lebih keras dari teriakan rakyat yang merasa dibohongi. Malam itu, Tangerang bukan lagi sekadar kota. Ia menjelma menjadi panggung besar yang disorot seluruh negeri. Dari ruang bawah tanah rumah seorang anggota DPR, teriakan-teriakan rakyat bergema, mengguncang hati banyak orang. Teriakan yang lahir bukan dari kebencian semata, melainkan dari luka mendalam karena dikhianati oleh orang yang seharusnya mereka percaya. Teriakan itu akan dikenang sebagai awal terbongkarnya kebenaran yang terlalu lama disembunyikan. Malam semakin larut, tetapi semangat massa tidak mereda. Rumah mewah itu kini dikepung ribuan orang. Dari luar pagar, sorotan lampu jalan dan kamera ponsel membuat suasana terasa seperti panggung terbuka. Setiap jendela rumah dipenuhi bayangan orang yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Suara teriakan bercampur dengan gemuruh langkah kaki, menciptakan ketegangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tangerang malam itu benar-benar berguncang, bukan karena gempa, melainkan oleh gejolak hati rakyat yang merasa dikhianati. Di ruang bawah tanah, beberapa orang masih sibuk merekam setiap sudut ruangan. Kotak-kotak berisi uang dibuka satu persatu, dan jumlahnya tampak tak ada habisnya. Kamera ponsel menangkap detail lembaran uang baru yang masih berbau tinta. Puluhan triliun. Ini gila. Teriak seorang mahasiswa sambil menyorotkan kamera ke arah tumpukan. Rekaman itu segera menyebar ke media sosial, membuat warganet di luar sana ikut gemetar. Dalam hitungan menit, topik mesin pencetak uang Tangerang menjadi trending di seluruh platform. Namun di balik riuh sorakan, ketegangan lain mulai terasa. Sirene polisi terdengar mendekat, bercampur dengan suara mobil patroli yang berhenti tepat di depan rumah. Massa di luar pagar langsung berteriak lebih keras. "Tangkap! Tangkap!" Ada ketakutan sekaligus harapan di balik teriakan itu. Mereka khawatir bukti-bukti akan disembunyikan. Namun di sisi lain berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Beberapa aparat masuk dengan wajah serius. Mereka meminta massa menyingkir, namun sulit karena ruangan penuh sesak. Ketika melihat mesin pencetak uang berdiri kokoh, mereka pun tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Salah seorang polisi hanya bisa menggelengkan kepala, lalu menghubungi atasannya. Warga yang menyaksikan itu langsung bersorak, merasa semakin yakin bahwa apa yang ditemukan bukanlah hal sepele. Di luar, suasana semakin panas. Ribuan orang menyalakan obor, senter, bahkan lampu dari motor mereka untuk menerangi jalan. Spanduk bertuliskan, "Rakyat tidak diam lagi," berkibar di udara malam. Anak-anak muda berdiri di atap mobil, melantangkan orasi. Sementara itu, para ibu duduk di pinggir jalan, menangis, memeluk anak-anak mereka. Adegan itu menunjukkan betapa dalam luka yang dirasakan rakyat kecil ketika melihat uang sebanyak itu hanya ditimbun, bukan digunakan untuk kesejahteraan. Malam itu menjadi saksi bisu bagaimana rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Tangerang yang biasanya ramai dengan aktivitas biasa kini menjelma menjadi simbol perlawanan. Rakyat menemukan suaranya, dan suara itu bergema bukan hanya di jalanan, tapi juga sampai ke ruang-ruang media nasional. Dari sebuah rumah yang penuh kemewahan, lahirlah gelombang besar yang akan mengubah arah cerita bangsa. Kabar penemuan mesin pencetak uang di rumah anggota DPR itu menyebar lebih cepat daripada api yang menyambar jerami kering. Dalam hitungan jam,
Seluruh negeri membicarakannya. Televisi menayangkan siaran langsung dari Tangerang, radio sibuk memutar laporan reporter lapangan, dan media sosial tak henti-hentinya dibanjiri unggahan warganet. Kata kunci tentang penemuan tersebut langsung menduduki peringkat teratas trending topik. Setiap orang seolah ikut berada di lokasi, menyaksikan dengan mata kepala sendiri, meski hanya lewat layar ponsel. Di jalanan sekitar rumah mewah itu, kerumunan makin membludak. Ada yang datang dari daerah sekitar hanya untuk melihat langsung. Pedagang asongan ikut meramaikan suasana, menjual minuman botol dan gorengan untuk masa yang tidak mau beranjak pulang. Tangerang mendadak berubah seperti pasar malam, namun dengan nuansa tegang yang tidak biasa. Teriakan, "Tangkap! Tangkap!" bergema, membuat suasana semakin panas. Polisi yang berjaga pun kewalahan menahan lautan manusia yang terus berdatangan. Sementara itu, di ruang bawah tanah, para wartawan semakin sibuk mengambil gambar. Kilatan kamera profesional bergantian menyala, menangkap setiap detail mesin dan tumpukan uang. Wartawan televisi melaporkan dengan wajah serius, "Inilah bukti nyata praktik yang mencengangkan. Puluhan triliun rupiah ditemukan di tempat ini." Suaranya bergetar, bukan hanya karena ketegangan, tapi juga karena menyadari besarnya dampak berita ini. Penonton di rumah ikut terhenyak, sebagian marah, sebagian lain hanya bisa menghela napas panjang. Namun, kehebohan ini membawa konsekuensi besar. Di dunia politik, isu ini menjadi badai yang mengguncang. Rapat darurat digelar di gedung parlemen, sementara opini publik terus mendesak agar pelaku segera ditangkap. Wajah anggota DPR yang rumahnya digeledah terpampang di layar-layar televisi. Banyak yang marah, ada pula yang terdiam, menyadari betapa dalam jurang antara rakyat kecil dan penguasa. "Selama ini kita hanya dijadikan tameng," keluh seorang pedagang pasar yang diwawancarai wartawan. Kata-katanya mewakili perasaan banyak orang di luar sana. Di tengah hiruk-pikuk itu, massa masih bertahan di depan rumah. Api kecil dari obor dan lilin yang dinyalakan warga menerangi kegelapan malam. Mereka ingin memastikan bukti tidak dihilangkan, mereka ingin dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tangisan, sorakan, dan doa bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang sulit dilupakan. Seorang anak muda dengan suara lantang berkata, "Kita bukan hanya sedang melihat uang. Kita sedang melihat harga diri bangsa." Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan panjang. Malam kian larut, tapi semangat tidak padam. Tangerang malam itu menjadi simbol gejolak hati rakyat. Dari sebuah rumah mewah, terkuak kenyataan pahit tentang betapa rapuhnya kepercayaan. Namun sekaligus lahir secercah harapan, bahwa rakyat kini berani bersuara lebih keras daripada sebelumnya. Peristiwa itu menjadi cambuk besar, mengingatkan bahwa keadilan sejati hanya lahir jika rakyat tidak lagi memilih diam. Pagi mulai menyapa Tangerang, namun kerumunan massa di depan rumah mewah itu belum juga bubar. Malam panjang yang penuh dengan sorakan, tangisan, dan doa berganti dengan sinar matahari yang menembus celah-celah pepohonan. Wajah-wajah lelah masih bertahan, mata sembab karena kurang tidur, tapi semangat mereka tidak padam. Bagi rakyat, momen ini bukan sekadar protes, melainkan simbol perjuangan. Rumah megah yang dulunya hanya bisa dipandang dari jauh kini menjadi saksi bisu keberanian rakyat menyingkap kebenaran. Media terus berdatangan, mengabadikan setiap detik. Wartawan dari berbagai stasiun televisi berebut posisi untuk menyiarkan langsung. Suara reporter bersahut-sahutan, puluhan triliun rupiah ditemukan di rumah seorang anggota DPR. Mesin pencetak uang ilegal menjadi bukti nyata praktik curang yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kalimat itu mengalir di layar televisi nasional, menggema ke setiap ruang tamu dan warung kopi. Di desa, di kota, bahkan hingga pelosok negeri, semua orang memperbincangkan hal yang sama. Di dalam gedung parlemen, situasi tidak kalah panas. Anggota DPR lainnya saling tuding. Rapat darurat berlangsung hingga dini hari. Foto-foto dan video temuan uang beredar luas, membuat kepercayaan publik runtuh.
Para tokoh masyarakat menyerukan agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada yang kebal hukum, tegas seorang ulama dalam wawancara televisi. Ucapannya disambut riuh tepuk tangan warga yang menonton di layar besar di pinggir jalan. Namun, di balik harapan akan keadilan, bayangan ketakutan tetap ada. Warga yang pertama kali menemukan ruangan bawah tanah itu mulai merasa khawatir. Beberapa wajah terlihat gelisah, takut akan adanya balasan dari pihak yang merasa terusik. Tetapi mereka tidak sendiri. Ribuan orang tetap berdiri bersama, bersatu dalam keyakinan bahwa suara rakyat tidak boleh dipatahkan. Kalau kita diam, semua ini akan hilang begitu saja, teriak seorang pemuda berapi-api, membuat semangat massa kembali membara. Ketika matahari semakin tinggi, aparat akhirnya membawa mesin pencetak uang dan tumpukan uang itu sebagai barang bukti. Truk besar dikerahkan, polisi bersenjata mengawal ketat. Massa bersorak, ada yang menangis lega, ada yang melambaikan tangan ke arah truk sambil berdoa agar barang bukti itu benar-benar digunakan untuk menegakkan hukum. Suasana terasa seperti pawai kemenangan. Meski hati kecil semua orang tahu bahwa perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Hari itu menjadi titik balik yang menggetarkan. Tanggerang akan selalu dikenang sebagai tempat terbongkarnya rahasia besar yang hampir mustahil dipercaya. Dari sebuah rumah mewah, rakyat belajar arti keberanian, arti kebersamaan, dan arti suara yang tak bisa lagi dibungkam. Mungkin jalan menuju keadilan masih panjang, namun langkah pertama sudah diambil. Dan langkah itu lahir dari keberanian rakyat kecil yang berani berdiri di hadapan kekuasaan besar. Sahabat cerita viral, kisah ini mengingatkan kita semua bahwa kebenaran tak bisa selamanya ditutupi. Sebesar apapun kebohongan, suatu saat pasti akan terbongkar. Mari kita doakan negeri ini agar selalu dilindungi dari kezaliman, dan para pemimpin kita diberi hati yang jujur serta amanah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita viral berikutnya. Tulis di komentar, menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan rakyat bila menemukan kasus sebesar ini?